Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk melihat samping kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Nah, jadi semuanya lengkap ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, syukur, dan sabar. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ikhtiar. Nah, ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ikhtiar, yang artinya memilih. Nah, secara istilah, ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki atau apa yang dia inginkan. Nah, orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia akan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh agar dia dapat berhasil dan sukses. Nah, dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan tidak berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Nah, sampai di sini semuanya paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, kamu silakan. Ibu akan menjelaskan tentang pertanyaan teman kalian tadi, yaitu dalil nakli tentang ikhtiar. Firman Allah yang berkenaan dengan ikhtiar ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum melainkan mereka yang mengubah keadaannya sendiri. Nah, itu tadi ikhtiar dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian dilanjutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berikhtiar sehabis melakukan sholat, segera berusaha untuk mencari rezeki untuk keperluan diri sendiri ataupun keluarga. Nah, sampai di sini semuanya paham? Paham. Nah, selanjutnya bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Nah, anak-anak, hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, sebenarnya kita sudah melakukan ikhtiar. Adapun bentuk-bentuk dari perilaku ikhtiar yaitu yang pertama, bekerja keras. Artinya tidak menggantung nasibnya kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu rajin belajar. Artinya walaupun tidak ada guru, dia tetap belajar.
walaupun tidak ada guru. Dan yang ketiga yaitu semangat dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu tidak pernah berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Dia akan terus bangkit dan bangkit. Dan selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang contoh-contoh ikhtiar. Nah, contoh ikhtiar dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah telah memberikan kebebasan untuk kita berikhtiar dengan cara tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh dari membiasakan perilaku ikhtiar antara lain yaitu yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha, dan yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya, dan yang ketiga yaitu pandai dalam memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Artinya orang yang berusaha itu tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dan yang terakhir yaitu orang yang berikhtiar tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir yaitu jeli dalam melihat peluang serta kreatif. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tawakal. Ada yang tahu nggak apa itu tawakal? Kamu pinter. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian tawakal, baik secara bahasa maupun istilah. Nah, tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, orang yang lain di sini maksudnya bagaimana, Bu? Arahan tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Nah, selanjutnya secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kita kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Dan perlu diketahui anak-anak bahwa berserah diri kepada Allah atau tawakal adalah suatu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, kita harus banyak-banyak melakukan tawakal. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa tawakal dilaksanakan setelah seseorang melakukan ikhtiar yang secara maksimal. Maka tawakal tidak dibenarkan apabila hanya menyerahkan urusan kepada Allah, tapi tidak pernah melakukan usaha. Selanjutnya yaitu dalil nakli tentang perilaku tawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan tawakal ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanya kepada Allah hendak kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Maidah. Nah, ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa manusia dikatakan beriman apabila dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan dalam hadis, yakni pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya
bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakal." Nah, dari cerita tersebut anak-anak dapat kita simpulkan bahwa kalau kita ingin melakukan tawakal, kita harus melakukan usaha atau ikhtiar secara maksimal. Karena jika kita hanya bertawakal tapi tidak ada usaha atau ikhtiar, itu percuma saja. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang syukur. Nah, ada yang tahu nggak syukur itu apa? Ya, Ikram silahkan. Nah, pintar. Nah, ibu akan menjelaskan tentang syukur baik secara bahasa dan istilah. Nah, kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yasbiru syukran, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Nah, sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Adapun dalil nakli tentang syukur, yakni terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fazkuruni azkurukum wa ashkuruli wa la takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya yaitu bentuk dan contoh perilaku syukur. Nah anak-anak, sering sekali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Maka kita baru merasa nikmat itu sangat berharga apabila nikmat tersebut telah dicabut dari kita. Maka untuk itu barulah kita merasakan dan menyadarinya, seperti nikmat berupa kesehatan rohani dan jasmani. Maksudnya, bersyukur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, dan bersyukur dengan hati. Artikan pula sebagai suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang dalil nakli tentang perilaku sabar, yang itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa
contoh perilaku sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menghadapi maksiat atau menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ciri-ciri dari perilaku sabar antara lain, yang pertama, memiliki emosi yang stabil atau tidak murah marah atau terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Dan yang kedua, tidak marah, tidak membalas apabila dizolimi oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu tidak mau menyakiti orang lain. Dan yang keempat yaitu memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Nah, anak-anak, mungkin hanya cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dengan